Baik, nama saya Tarmizi Taher, usianya sekarang 29 tahun. Pekerjaannya sekarang sebagai dosen di program studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Kebetulan saat ini juga diberi amanah untuk menjadi kepala unit pelaksana teknis laboratorium terpadu di Institut Teknologi Sumatera. Selamat siang, nama saya Makbul Kamarudin, usia 37. Pekerjaan saya dosen di ITERA. Nama saya Tata, usianya 22 tahun, pekerjaannya sebagai mahasiswi di Institut Teknologi Sumatera. Baik, wawasan kebangsaan ya Bu ya. Jadi wawasan kebangsaan ini sebenarnya adalah suatu konsep, ini menurut saya ya, yang sangat penting bagi suatu bangsa itu ya, yang mana nanti konsep tersebut akan akan mengajarkan seperti itu ya kepada warga negaranya ya, terkait dengan apa-apa saja yang menjadi keunikan seperti itu ya Ibu ya. Kemudian atau yang membedakan suatu negara dengan negara yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat tujuannya dari wawasan kebangsaan sendiri itu adalah untuk mempererat sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya suatu warga negara tahu gitu ya atau memiliki wawasan akan bangsanya, tentu dia akan lebih merasa memiliki dan akan lebih mencintai negaranya. Oke, sepengetahuan saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, juga untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan itu kayak pengetahuan kita tentang kebangsaan Indonesia sendiri. Jadi kalau menurut saya wawasan kebangsaan ini menjadi sangat penting ya. Di dalam wawasan kebangsaan itu akan, ketika masyarakat itu memiliki wawasan kebangsaan gitu ya dalam kehidupan masyarakatnya, berbangsa dan bernegara, ini bisa menumbuhkan rasa cinta tadi ya terhadap negaranya gitu ya, dan juga bisa menimbulkan rasa tegang rasa mungkin antar warga negara, karena mereka merasa bahwa ya antar mereka itu merupakan warga negara yang mereka cintai seperti itu. Menurut saya sangat penting karena kita perlu menyamakan cara pandang atau persepsi seluruh warga negara dari suatu bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, banyak suku ya. Sehingga banyak juga permasalahan yang terjadi. Kita perlu melihat lagi kembali ke wawasan kebangsaan tadi. Menurut saya wawasan kebangsaan sangat penting karena kalau kita nggak tahu apa-apa tentang bangsa kita, itu memberikan sebuah perpecahan di Indonesia gitu. Saya yang saat ini perlu kita perangi bersama-sama adalah korupsi. Jadi mungkin kita sudah sama-sama merasakan bahwa praktik korupsi gitu ya saat ini sudah mungkin bisa dibilang mendarah daging ya di Indonesia. Jadi bagaimana mengatasi permasalahan korupsi ini menjadi sangat penting untuk bisa mensejahterakan masyarakat gitu ya, mensejahterakan Indonesia seperti itu. Kemudian terkait dengan hal apa yang sudah saya lakukan terkait dengan isu tadi yaitu korupsi gitu ya, saya secara pribadi menanamkan kepada diri saya pribadi gitu ya, baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan, untuk selalu gitu ya untuk menghindari praktik-praktik korupsi tadi atau KKN gitu ya, ataupun praktik-praktik yang mengarah menuju ke korupsi seperti itu. Selain itu, misalnya dalam kegiatan belajar mengajar gitu ya, saya juga memberikan wawasan ataupun memberikan pengetahuan kepada mahasiswa atau siswa seperti itu terkait dengan bahaya korupsi dan lain sebagainya. Oke, isu AGHT atau ancaman gangguan hambatan, saya coba mengambil satu isu yaitu narkoba mungkin ya, kaitannya dengan anak muda karena sehari-hari berhubungan dengan usia yang rentan menggunakan narkoba. Saya aktif untuk mengajak anak muda terlibat di kegiatan positif seperti kegiatan sosial yang langsung menyentuh dengan masyarakat.
Kalau saya sebagai mahasiswa itu, saya menerapkan toleransi kepada teman-teman saya yang berbeda agama dengan saya. Gitu. Jadi meminimalisir isu radikalisme di kampus. Kalau untuk narkoba, saya menghindari aja kali ya dari orang-orang yang mengikuti zaman seperti itu. Oke, jadi tadi balik lagi ke masalah korupsi ya. Jadi mengapa kemudian masalah korupsi menjadi sangat kritis? Karena ya mungkin efek ya, jadi efek daripada praktik-praktik korupsi ini sudah sangat terlihat di kita ya, mungkin viral di beberapa media sosial beberapa minggu yang lalu gitu ya. Kan ada proses pembangunan jalan kalau tidak salah di Kalimantan atau di mana seperti itu yang mungkin itu adalah korban gitu ya dari praktik korupsi yang mana proyek yang dihasilkan atau pembangunan yang dihasilkan itu sangat jauh daripada kata layak seperti itu. Sepertinya kita terlalu banyak terinfluence oleh negara lain sehingga kita seperti kehilangan identitas bangsa. Karena itu wawasan kebangsaan itu sangat penting begitu, terutama untuk anak muda. Karena banyak orang yang kurang cinta ya, kurang paham apa arti Pancasila sebenarnya. Sementara Pancasila itu kan udah dijelaskan bahwa kita harus saling bersatu. Jadi banyak oleh isu-isu tersebut kita bisa menimbulkan perpecahan. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Oke, terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya. Sukses selalu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sama-sama. Persatuan Indonesia. Oke, terima kasih Anastasia. Sama-sama Ibu.